Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kami senantiasa berdoa, saudara selalu hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Yesus ada di sana. Pengalaman pahit. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengalaman pahit setiap orang bermacam-macam, berbeda-beda kesesakannya. Dan saudara, seperti satu hal yang rindu saya bagikan pada pagi hari ini, salah satu jenis pengalaman pahit yang begitu penuh dengan kesesakan kalau kita mendengarnya. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita semua dari Matius 26 ayat yang ke-15. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara terkasih, di Alkitab ada satu kisah yang begitu tragis dan begitu terkenal tentang 30 keping uang perak. Kisah apakah ini? Ini adalah kisah pengkhianatan yang begitu terkenal yang dilakukan di dalam lingkaran orang yang begitu dekat antara guru dan murid, antara orang kepercayaan guru yang selalu bersama-sama dengan dia. Ini adalah kisah antara Tuhan Yesus dan Yudas Iskariot. Saudara terkasih, siapakah Yudas? Yudas adalah satu dari ke-12 murid yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia adalah bendahara kas kelompok murid Yesus. Bendahara kas, uang kas itu untuk apa? Untuk perjalanan pelayanan. Kemudian untuk diberikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, dan akomodasi lain-lainnya. Yudas berarti adalah orang yang begitu dipercaya untuk mengelola uang, untuk menyimpan uang. Dia punya hak untuk mengeluarkan uang demi keperluan ini dan itu. Yudas adalah orang kepercayaan dari Yesus. Saudara terkasih, pada waktu itu terjadi ketegangan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ketegangan ini bersifat sosial, teologis, politik, dan agama. Yesus dianggap sebagai ancaman secara politik bagi ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu. Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menarik banyak massa sebagai pengagum dia. Sehingga Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Perbuatan-perbuatan kesembuhan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu menarik banyak massa untuk mengikut Yesus. Belum lagi Tuhan Yesus juga mengkritik kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Semua ini terakumulasi menjadi kebencian bagi ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga ada tujuan bersama-sama untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Matius 26 ayat yang keempat, mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Saudara terkasih, tapi sayangnya jalan menuju penangkapan Yesus itu bisa terjadi karena ada orang dalam, yaitu orang kepercayaan dari Tuhan Yesus sendiri. Kenapa bukan orang luar, orang yang tidak dekat dengan Tuhan Yesus, tapi kenyataannya yang menjadi jalan untuk penangkapan kepada Yesus adalah orang dalam. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Tuhan Yesus kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi saudara terkasih, antara Yudas Iskariot dan imam kepala terjadi kolusi, yaitu kerjasama rahasia untuk tujuan jahat atau merugikan orang lain. Dalam hal ini adalah merugikan Yesus, sebuah konspirasi jahat. Jadi Yudas sebagai orang terdekat dari Tuhan Yesus mengadakan konspirasi rahasia bagi gurunya sendiri. Bahkan apa imbalan untuk bisa menangkap Yesus? Imbalannya adalah 30 keping perak. Tahukah saudara seberapa besar 30 keping perak itu? Itu adalah nilai yang sangat murah, sangat rendah
bahkan sangat hina. Parahnya adalah Yudas menerima penawaran serendah itu untuk menilai dan menukar Yesus sebagai penangkapan 30 keping perak. Saudara terkasih, serendah apakah 30 keping perak itu? Di dalam Keluaran 21 ayat yang 32, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Saudara tahu berapa nilai 30 keping perak? 30 keping perak itu setara dengan harga kerugian seorang budak yang tertanduk lembu. Yesus bukan budak. Serendah itu nilainya, dan Yudas Iskariot setuju untuk menukar Yesus dengan 30 keping perak. Betapa rendahnya nilai harga dari Yesus pada saat itu. Itu adalah sebuah penghinaan yang begitu rendah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sebagai pribadi yang dikagumi banyak orang, mengadakan banyak hal-hal besar, menerima penghinaan dengan penukaran hanya 30 keping perak. Matius 26 ayat 16, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Artinya apa? Yudas mencari kesempatan di tempat sunyi karena Yesus dikagumi banyak orang atas perbuatannya. Mengapa harus tempat sunyi, saudara? Saudara, Markus 14 ayat 1 sampai yang kedua. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus sangat populer di kalangan rakyat. Para pemuka agama takut menangkap Yesus di tempat umum karena akan memicu kerusuhan. Yudas sebagai murid Yesus tahu persis lokasi favorit dari Tuhan Yesus sebagai tempat pribadi untuk biasa berdoa, yaitu di Taman Getsemani. Maka peran Yudas begitu dibutuhkan untuk memberitahukan di manakah Yesus sering menyendiri, di tempat-tempat yang sunyi, dan supaya penangkapan bisa dilakukan secara diam-diam. Jadi imam kepala takut, imam kepala dan ahli Taurat tidak berani menangkap Yesus di depan umum. Maka mereka memakai orang dalam, yaitu Yudas Iskariot. Saudara, bayangkan sebuah pengkhianatan yang disengaja dan diatur sedemikian rupa. Dan akhirnya, saudara, ini benar-benar terjadi. Penangkapan itu ditunjukkan sendiri oleh orang dekat dari Tuhan Yesus dan orang kepercayaannya, yaitu Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 49 sampai yang ke-50. Ini adalah detik-detik penangkapan Yesus yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus ditangkap dengan bantuan orang kepercayaannya sendiri, orang dekatnya, yaitu Yudas. Sudah, saya berhenti sampai di sini cerita ini. Kalau kita bicara tentang pengkhianatan, dicurangi oleh orang dekat, dijahati orang dekat, itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Itu adalah sebuah kesesakan. Bukankah orang dekat itu yang harusnya membela, melindungi, pasang badan, bukan yang merusak, bukan yang merugikan. Normalnya, Yudas adalah orang yang menjaga dengan baik gurunya, yang tidak mencurangi, yang harus menghormati gurunya. Dari sini penilaian apa yang dapat kita mengerti bersama-sama? Saudara, dari kisah ini, itu berarti Yesus pernah masuk dalam kenyataan dikhianati oleh orang dekat. Tuhan Yesus tahu rasanya dikhianati. Tuhan Yesus tidak asing dengan rasa dikhianati. Tuhan Yesus bukan hanya berteori kalau berbicara tentang dikhianati. Rasanya dikhianati dia mengerti betul karena dia pernah ada di sana. Tuhan Yesus mengalami dan merasakan, dia pernah merasakan dikhianati oleh orang kepercayaannya, orang yang begitu dekat.
dengan dia. Saudara terkasih, kalau saudara sedang masuk dalam peristiwa dicurangi, dijahati, dan dikhianati oleh orang terdekat, tahukah saudara bahwa Tuhan mengerti persis bagaimana rasanya? Karena Tuhan Yesus pernah ada di sana. Maka kalau Tuhan Yesus pernah ada di sana, Tuhan Yesus pasti bisa menghibur kita. Tuhan Yesus bisa menenteramkan kita sebagai pribadi yang pernah dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Tuhan Yesus bisa datang kepada saudara dan berkata, aku mengerti rasanya dikhianati. Aku mengerti rasanya dicurangi, karena aku pernah ada di sana. Tuhan Yesus bisa menolong kita untuk melewati masa-masa yang sukar penuh dengan kesesakan, peristiwa-peristiwa pengkhianatan, kecurangan, kita dijahatin orang lain, dan lain sebagainya. Mengapa Tuhan Yesus bisa menolong kita? Tahu saudara, waktu Tuhan Yesus ditangkap, ini yang Tuhan Yesus katakan kepada Yudas. Matius 26 ayat 50 saya bacakan lagi buat saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sebagai orang yang telah mengkhianati gurunya sendiri, orang terdekatnya, yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Yudas adalah dengan sapaan, hai teman. Tidak ada perlakuan yang kasar untuk Yudas. Tidak ada perlawanan untuk Yudas. Tidak ada hal-hal yang memalukan Yudas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Malah Tuhan Yesus memanggil dan menyapa Yudas dengan sebutan, hai teman. Bisakah saudara melihat keadaan yang bisa terkontrol oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pahit di tengah pengkhianatan yang sedang dia terima. Itu berarti Tuhan Yesus bisa menolong kita ketika ada di dalam masa-masa musim-musim kita dikhianati orang lain. Tuhan bisa menolong kita untuk tidak pahit menghadapi kesukaran yang sedang terjadi. Dan tahu saudara, Yudas bukanlah satu-satunya orang yang mengkhianati Yesus. Ada Petrus juga yang mengkhianati Yesus. Ada semua murid yang Alkitab mencatat, semua murid melarikan diri dan meninggalkan dia. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melalui masa-masa dikhianati oleh orang-orang dekat. Masa-masa ditinggalkan, ditukar dengan nilai yang begitu rendah. Masa-masa merasa terbuang oleh orang yang begitu dekat dengan dia. Dan Tuhan Yesus sudah lebih dulu melaluinya bagi kita. Saudara sekalian, kalau saudara sedang ada di dalam masa-masa itu, marilah datang kepada Kristus. Karena Kristus punya empati ilahi, solidaritas ilahi. Artinya ada keyakinan bahwa Allah tidak tinggal jauh dari penderitaan kita. Tuhan Yesus pernah ada di sana. Jadi dia mengerti dan memahami apa yang sedang saudara jalani. Tuhan Yesus pernah masuk di dalam babak-babak pengkhianatan oleh orang yang begitu dekat. Saudara sekalian, pagi hari ini, bila saudara merasa terkhianati, saudara merasa ditinggalkan, merasa dicurangi, maka saudara datang kepada Tuhan Yesus. Dia bisa menghibur saudara, dia bisa menolong saudara melalui masa-masa yang sukar, yang penuh dengan kesesakan ini. Karena Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Dia bisa menenteramkan saudara dan membuat kita tetap kuat menjalani kesesakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti dan peduli kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga dapat memulihkan, dapat menguatkan dan memberikan kekuatan buat setiap kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa biar Tuhan mengajari setiap kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kami, yang sudah berbuat jahat kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pimpin kehidupan kami melalui masa-masa yang penuh dengan kesesakan, supaya kami tetap memandang Tuhan, tidak tenggelam dalam kepahitan, sehingga kami tetap hidup di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.
Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.